Halo guys, jadi karena kegiatan kita di rumah aja, hari ini aku mau bikin kue. Aku itu orangnya nggak bisa bikin kue, jadi aku lihat tutorial di YouTube cara yang paling mudah bikin kue. Jadi aku mau bikin kue yang dimasaknya itu pakai rice cooker. Jadi aku beli 2 Oreo, 2 bungkus Oreo yang rasa strawberry. Terus ini bahan-bahannya ya guys, ini Oreonya 2 bungkus, terus Frisian flake-nya yang 225 ml ini 1, terus sama make keju. Ini nggak semuanya dipakai ya guys, ini hanya buat topping aja. Sekarang kita buat kuenya. Kita lihat jadi apa. Prok prok prok. Maafin dapur kita ya guys, ini dindingnya lagi kotor, ini jadi dapurnya ini cerai gitu tuh udah beli rumah, jadi dapurnya itu kecil sekali, dan ini tuh dapurnya lama orang yang tinggal di rumah ini dulu, jadi kita belum bikin dapur, belum memperluas dapur, jadi dapurnya itu apa adanya banget guys, apa adanya banget. Jadi maafin dinding dapurnya. Jadi guys, aku udah siapin mentega blue bandnya ini buat ngolesin tempat rice cookernya itu, supaya nanti kuenya nggak lengket. Terus ini ada 1 bungkus Frisian flake rasa strawberry yang 225 ml untuk 2 bungkus Oreo. Terus ini keju buat toppingnya, dan denko ini buat apa ya, buat penambah rasa aja sih, supaya lebih enak aja gitu. Oke guys, kita mulai buat kuenya. Yang pertama guys, kita buka bungkus Oreo-nya. Kita buka bungkus Oreo-nya. Terus kita taruh Oreo-nya ke dalam mangkuk kaca ini. Terus yang selanjutnya kita bakalan panasin susu ini bisa sih kalau mau langsung, cuman itu Oreo-nya hancurnya lebih lama karena kan nggak ada blender, jadi kita harus hancurin secara manual. Nah jadi mau nggak mau kita harus panasin susu Frisian flake ini supaya dia panas dan biskuit Oreo-nya lebih cepat larut. Ini susunya udah kita buka guys, terus kita masukin ke dalam tempat ini, dan nanti bakalan kita panasin di kompor. Panasin ya guys, apinya jangan besar, kecil aja. Jadi guys, ini Oreo-nya udah aku remuk-remukin, jadi ya udah pecah-pecah kayak gini. Kita tinggal tunggu susunya mendidih, terus kita larutkan supaya dia hancur guys. Setelah susu mendidih, kita angkat dan campurkan susu yang telah mendidih ke dalam mangkok Oreo yang sudah dibuli sedemikian rupa. Ih, kok jadi berkurang ya susunya ya?
perlahan kita aduk sampai Oreonya hancur seperti hati yang ditinggal waktu sayang-sayangnya. Dan Oreonya pun perlahan hancur. Kita nggak ada pengocok kue, jadi kita hancurin karena blendernya juga nggak ada. Jadi biarpun kita nggak punya mixer ataupun blender, kita masih bisa membuat kreasi kue rumahan menggunakan peralatan seadanya. Oke guys, Sekarang susu dan Oreonya telah tercampur merata. tapi kita harus menambahkan susu denkau dan susu cair untuk UHT. kok ini lebih sedikit dari yang Susu UHT atau kental manis? campur banyak susu. Ini dia. Ini tidak mudah hancur ya pakai. Tahap berikutnya adalah masukkan satu butir telur ke dalam adonan Oreo dan susu yang telah tercampur secara merata. Sebelum kalian pecahkan, bisa kalian cek dulu apakah telurnya bagus atau tidak. Bagus bung, Oke, ternyata telurnya bagus. sempurna. Kemudian kita kocok-kocok. Belum. Belum ya. Kemudian kita campurkan juga susu denkau. 2 sendok aja ya guys. Campurkan susu bubuk ke dalam adonan tadi. Bentar ya. Kita kocok hingga tercampur merata. Wow. Kalau kalian punya mixer, boleh kalian gunakan mixer ataupun Blender. blender ataupun pengocok manual, pengocok adonan manual. Karena kita tidak punya. Jadi dikocok semanual mungkin. Oke, ini masih ada biskuit Oreo-nya yang belum hancur ya guys, tapi nggak apa-apa karena waktu dimasak dia bakalan hancur. Nah, jadi sebelum kita masukin adonannya ke dalam rice cooker, kita harus kasih menteganya supaya ketika kuenya sudah matang, kuenya nggak lengket di teflon rice cookernya. Jangan lupa ya guys, harus pakai
mentega, kalau enggak dia bakalan lekat. Dan biasanya itu adonannya kalau udah matang, kalau nggak dikasih mentega itu bakalan lekat di sini, terus kuenya jadi hancur seperti pengalaman aku yang kemarin kuenya lekat jadi nggak jadi deh, hancur dan jadinya nggak enak. Oke guys, terus kalau misalnya udah, kalian bisa langsung masukin adonannya ke dalam rice cooker. Oke. Sampai habis ya guys. Oke, dah. Wih. Dan jangan lupa dicolokkan rice cooker ya guys. Kita masukin adonannya ke dalam sini, tapi sebelumnya kita harus tutup penutup rice cookernya pakai sarbet supaya airnya nggak jatuh ke dalam adonannya. Oke deh, tekan cooking, tunggu selama 20 menit ya guys. Oke. Inilah hasil kreasi rumahan. Tapi nanti kita kasih topping keju. Dan ini toppingnya, keju parut. Kita harus nunggu dia agak ini ya Pak. Tarang. Gila. Wow. Yummy. You got the yummy, 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 yummy. You got the yummy, 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 yummy. Sekarang proses pemotongan. Kamu menelan air liur ya? And now we're gonna try, please. Let me try. Kok kayaknya agak beda ya? Let me try. Oke. Yup. Come on. Jatuh. Iya, cantik. I think it must be delicious. So yummy. Kok rasanya kayak 2 kali.
perfecto.